Beliau mengatakan Al-Quran adalah sumber dari tazkiyatun nafs. Anda yang ingin membersihkan jiwa, tanpa Al-Quran Anda sedang bermimpi. Kenapa Al-Quran panjang lebar berbicara tentang alam? Karena syirik terjadi disebabkan karena salah faham manusia terhadap alam. Di zaman Nabi Ibrahim, manusia salah faham terhadap bintang. Mereka menuhankan matahari. Ada yang menuhankan bulan, ada yang menuhankan bintang. Salah faham tentang alam. Di zaman Nabi Nuh, mereka salah faham terhadap orang-orang saleh yang kemudian dipatungkan lalu disembah. Salah faham tentang alam. Jadi walhasil, semua syirik uluhiyah disebabkan karena salah faham tentang alam. Di Jawa Timur, seorang anak kecil tahu-tahu menemukan batu ajaib, dan seluruh Indonesia gempar dengan berita, dan entah berapa ratus orang yang datang ketemu anak ini berobat. Siapa nama anak itu? Anda aja yang jawab, jangan saya. Nanti YouTube-nya marah. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Salah faham tentang anak. Kenapa terjadi salah faham tentang alam? Manusia tidak faham rububiyah. Manusia tidak faham rububiyah, muncullah salah faham kepada alam, sehingga salah faham terhadap alam inilah yang menjadi penyebab syirik. Maka tadi saya katakan, kalau Anda lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan tauhid kepada manusia, Al-Quran mengajarkan tauhid rububiyah untuk mengantarkan manusia kepada tauhid uluhiyah. Maka tauhid rububiyah ini wasilah, tauhid uluhiyah ini adalah tauhid rububiyah itu wasilah dan tujuan. Nanti salah paham pula. Kalau begitu, kalau saya sudah sampai rububiyah buang, enggak. Tapi maksudnya tanpa faham rububiyah, orang enggak akan faham uluhiyah. Saya mengajar tauhid asma wa sifat, asmaul husna, saya sudah mengajar kurang lebih 5 tahun. Bukan di satu tempat. Saya bergerakkan di belasan tempat di DKI. Saya mengajarkan asmaul husna selama 5 tahun. Kesimpulan saya, kekeliruan belajar tauhid di kalangan teman-teman yang ngaji. Saya nggak bicara orang yang ngaji ya. Di kalangan orang-orang yang ngaji, apa kekeliruan fatal belajar tauhid? Bahwa Anda belajar tauhid uluhiyah habis-habisan, dan Anda sangat dangkal belajar tauhid rububiyah. Bernazar harus kepada Allah, menyembelih binatang harus dengan nama Allah, sujud harus kepada Allah, nggak boleh bersumpah kepada selain Allah. Semuanya benar. Anda belajar tauhid uluhiyah sudah benar. Yang salah tidak ada, yang ada cuma yang kurang. Apa yang kurang? Ternyata Anda sangat dangkal mendapatkan pelajaran tentang uluhiyah. Anda sangat dangkal mendapatkan pelajaran tentang rububiyah. Padahal Al-Quran mengajarkan tauhid uluhiyah dengan mengajarkan tauhid rububiyah. Perintah pertama dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, terletak pada firman Allah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Ini tauhid uluhiyah. Tidak mantap uluhiyah tanpa rububiyah. Maka Allah berfirman, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an, sampai akhir. Allah sebutkan tauhid uluhiyah dalam 2 kata, u'budu rabbakum, tauhid uluhiyah. Setelah itu pembicaraan panjang lebar adalah tentang rububiyah. Sebab manusia tidak akan tunduk di dalam uluhiyah sebelum mereka memahami rububiyah. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian,
mengkaji tauhid rububiyah ini harus sedalam-dalamnya agar tauhid uluhiyah itu semantap-mantapnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi tauhid itu kalau begitu ketergantungan kepada Allah. Sebab kalau Anda melihat semua kebutuhan Anda di tangan Allah, Anda akan bergantung kepada Allah. Ketika Allah mengatakan sujud, Anda gak berani membantah. Ketika Allah mengatakan berjihad, Anda gak berani berbantah. Ketika Allah mengatakan sedekahkan hartamu, Anda gak berani membantah. Anda tidak berani membantah dan melawan karena Anda telah melihat rububiyah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berani membantah Allah? Orang-orang yang melihat rezekinya ada di tangan atasan. Orang-orang yang melihat rezekinya ada di tangan Pak Direktur. Orang-orang yang melihat kesehatannya ada di tangan dokter. Orang-orang yang melihat keselamatannya ada di tangan aparat. Orang-orang seperti inilah yang selalu membangkang di depan Allah. Mereka membangkang di dalam uluhiyah karena melihat rububiyah di tangan manusia. Keselamatan Anda rububiyah, makan minum Anda rububiyah, kesehatan Anda adalah rububiyah. Anda melihat rububiyah Allah di tangan manusia, makanya Anda membangkang kepada Allah. Jadi manusia tidak tunduk kepada Allah melalui uluhiyah sebelum ia melihat rububiyah di tangan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa tauhid yang saya pelajari supaya kedua-duanya tercover sekaligus? Jawabannya adalah Asmaul Husna. Maka Anda lihat dalam Al-Quran, setelah Allah mengajarkan sesuatu, bercerita sesuatu, ditutup dengan Asmaul Husna. Allah cerita lagi, ditutup lagi dengan Asmaul Husna. Allah perintah lagi, ditutup lagi dengan Asmaul Husna. Oleh sebab itu, surat yang pertama kali dalam Al-Quran, Al-Fatihah, diawali dengan 5 Asmaul Husna. Kata Imam Ibnu Qayyim, sekiranya Anda mengkaji Al-Quran 30 juz, semua kandungan Al-Quran kembali kepada 5 Asmaul Husna. Allah, Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Kalau Anda masih ingat kajian sesi pertama, 4 nama Allah yang pertama adalah Sifatul Jamal. 1 nama Allah yang terakhir adalah Sifatul Jalal. Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanan ke Mesir, setelah 10 tahun tinggal di Madian, merantau. Jemaah sekalian, sekiranya Anda selalu melihat hikmah, Anda melihat keindahan yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salam melakukan pembunuhan tidak disengaja di Mesir. Apa yang terjadi? Musa harus melarikan diri. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj innaka inni laka minan nasihin. Seorang laki-laki berlari dari ujung kota menjumpai Musa. Beliau berkata, Musa, orang sudah tahu kau melakukan pembunuhan. Segera tinggalkan Mesir, sekelompok orang telah berkumpul untuk membunuhmu. Pergilah, ini cuma nasihat. Allah berfirman, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa alaihi salam meninggalkan Mesir dalam keadaan takut. Kemana akan melangkah? Dia enggak tahu. Tapi kemudian dia mantap. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'a sabil. Tapi akhirnya Nabi Musa mantap, saya harus pergi ke Madyan. Kenapa ke Madyan Nabi Musa? Saya juga enggak ngerti, pokoknya ke Madyan. Ternyata jemaah sekalian, di Madyanlah Nabi Musa bertemu dengan istrinya. Coba lihat betapa ajaibnya hikmah. Di dalam ilmu Allah, Musa harus nikah di Madyan. Tapi Musa nggak ngerti Madyan ini di mana dan harus kapan ke sana. Allah takdirkan terjadi kasus pembunuhan, agar kasus pembunuhan ini mencambuk Musa segera berlari ke Madyan. Di Madyan jodoh menanti. Nah,
Setelah 10 tahun Nabi Musa alaihissalam di Madian, dia pulang ke Mesir. Pada malam yang gelap, dinginnya luar biasa, Nabi Musa alaihissalam melihat api. Nabi Musa melihat api. Nabi Musa berkata kepada istrinya, kata dia, tunggulah di sini. Inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar la'allakum tastalun. Kamu tunggu di sini, saya melihat ada api. Saya akan pergi ke api, siapa tahu ada berita, dan setidaknya saya kembali membawa api untuk kita menghangatkan tubuh. Lihat perjalanan yang luar biasa. Malam yang gelap, dinginnya luar biasa, Nabi Musa tersesat. Dalam suasana inilah Nabi Musa melihat api. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk. Ketika Musa berjalan mendekati api, tahu-tahu terdengar sebuah suara memanggil Nabi Musa. Ya Musa inni ana rabbuk. Wahai Musa, akulah Rabb. Ulama-ulama mengatakan, Allah enggak mengatakan ana rabbuk, tapi Allah memanggil Nabi Musa dengan namanya. Ya Musa. Supaya apa? Supaya Musa tidak takut. Sebab kalau langsung dipanggil, saya Tuhan, Nabi Musa juga bingung. Tapi supaya Musa di tengah malam tersesat, dingin luar biasa, supaya Musa tidak takut, Allah memanggil namanya sehingga Musa berpikir, ini orang yang kenal saya. Allah berfirman, ya Musa. Dan agar Musa lebih tidak takut lagi, Allah ta'aruf. Allah memperkenalkan diri. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Akulah Tuhanmu Musa. Lepaskan sendalmu, engkau berada di bukit yang suci. Musa melepaskan sendal, Allah melanjutkan ta'aruf. Musa, inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Musa, akulah Allah. Tidak ada ilah yang diibadahi dalam kebenaran selain aku. Fa'buduni, mulai hari ini ibadahlah kepada aku. Wa aqimis salata li dzikri, lakukanlah salat untuk mengingat aku. Jadi perhatikan hubungannya dengan kajian kita, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan Musa melalui Asmaul Husna. Inni ana rabbuk. Berikutnya Allah berfirman, inni ana Allah. Selanjutnya Allah berfirman, la ilaha illa ana. Jadi kalau Anda tidak faham Asmaul Husna, bagaimana Anda mengenal Allah Azza wa Jalla? Jadi kesimpulan, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kalau Anda ingin meringkasnya menjadi satu, sama dengan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Karena di dalam Asmaul Husna, rububiyah dan uluhiyah sudah tercakup. Baiklah. Kalau begitu, induk utama dari tazkiyatun nufus adalah tauhid. Karena tauhid itu ketergantungan kepada Allah. Seorang yang tergantung enggak berani bandel, enggak berani membangkang. Anda lihat seorang prajurit, ketika dia telah tergantung dengan komandan, enggak berani membangkang. Itu hanya ketergantungan manusia kepada manusia. Lantas bagaimana ketergantungan manusia kepada pencipta manusia? Sekiranya manusia selalu sadar ketergantungannya kepada Allah, ketergantungan ini yang membuat manusia tunduk di depan Allah, tunduk di dalam perintah, tunduk di dalam larangan. Baik. Jadi kesimpulan, induk dari tazkiyatun nufus yang pertama adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kaidah yang kedua, ad-du'a miftahu zakatin nufus. Kata Syekh Abdul Razak, doa adalah kunci, doa adalah anak kunci untuk bisa
membersihkan jiwa. Seolah-olah Syekh Abdul Razak ingin berkata, Anda tidak mampu membersihkan jiwa Anda dengan kekuatan Anda atau dengan kepintaran Anda. Hanya Allah yang membersihkan jiwa Anda, dan Allah membersihkan jiwa Anda dengan doa. Maka mintalah kebersihan jiwa kepada Allah dengan doa. Maka Nabi kita mengajarkan doa pembersih jiwa. Kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi kita juga mengajarkan doa tazkiyatun nufus. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Nabi kita mengajarkan doa tazkiyatun nufus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Beliau juga mengajarkan doa tazkiyatun nufus. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jamaah sekalian, setiap hari kita mendoakan harta, kita doakan anak, kita doakan diri kita, tapi jarang kita mendoakan hati. Anda sudah doain dompet kan? Sudah. Anda sudah doain anak-anak bukan? Iya. Tapi hati Anda belum didoakan. Allah ajarkan doa untuk hati. Ingat, doa untuk hati lebih penting daripada doa-doa untuk tubuh. Maka Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati ini. Di zaman fitnah, hati gampang tergelincir. Lewat di jalan raya, papasan dengan lawan jenis yang cakap, tergelincir hati. Tergelincir hati. Pergi ke mall, beli baju, padahal di rumah baju masih 2 kodi lagi, tergelincir lagi hati. Sangat mudah hati kita tergelincir, lebih-lebih di zaman ketergelinciran sekarang. Maka kalau Anda sungguh-sungguh mendoakan tubuh agar sehat, hendaknya Anda lebih sungguh-sungguh lagi mendoakan hati agar tidak tergelincir. Jadi dengan demikian, kunci untuk Anda bisa masuk ke dalam ruangan tazkiyatun nufus, berdoalah kepada Allah, berdoa. Allahumma atina sitaqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra. Rabbana la tuzigh qulubana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya mendengar murid Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan, aku pernah mendampingi Syekh bin Baz melakukan tawaf. Beliau melakukan tawaf 7 keliling, mulai putaran pertama sampai putaran terakhir hanya satu doa Syekh bin Baz. Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, sampai selesai 7 putaran. Ya Allah, solehkan hati ini. Ya Allah, perbaiki hati ini. Ya Allah, perbaiki hati ini. Hati itu ada di dalam tubuh kita, tapi seluruh keinginannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati seluruh manusia ada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha haitsu syaa. Allah lah yang mengubah keinginan-keinginan hati, membolak-balik hati ini sesuai dengan keinginan Allah. Baik, jadi kaidah yang kedua, bahwa anak kunci dari tazkiyatun nufus adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata, doakan kepada Allah agar hati ini dibersihkan oleh Allah. Kaidah yang ketiga, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala berkata, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyatu wa ma'inuha. Sebab Allah membersihkan jiwa manusia